Nggak Mes, berani. jangan kesini, Mes. Ini berbahaya, bukan di sini tempatnya. Belum keluar bentar. Belum selesai. Studio Alam Genta Buana sudah tidak asing lagi kita mendengar nama tersebut. Bagaimana tidak, tempat yang pernah dijadikan syuting kolosal ini mempunyai kisah mistis dan berbagai mitos yang tersebar luas atas keangkerannya. Berbagai mitos dan kejadian terdahulu mengenai banyaknya pekerja yang mengalami kecelakaan janggal sampai menyebabkan tewas di tempat yang disinyalir sebagai tumbal atas pembangunan studio ini. Tidak hanya itu, menurut penjaga setempat dahulu kawasan ini pernah ada dukun sakti yang melakukan perjanjian gaib dengan penguasa tempat ini. Beberapa aktivitas gaib lainnya masih dirasakan warga dan penjaga tempat ini, seperti suara tangisan, anak-anak bermain, patung yang bergerak sendiri hingga sosok penari sinden yang selalu menampakkan eksistensinya di tempat ini. Menurut aku lokasi kali ini tuh serem abis. Kayak gini. Tuh, dari depan gini aja udah kerasa angker banget tuh, apalagi yang itu tuh. Coba ya, aku pengen kasih lihat kalian ke dalam. Tapi tahu nggak Mas, tadi kan aku baca di Google ya. Masa katanya ada dulu itu di sini banyak sosok gaibnya tuh yang menyerupai pemeran sama kru. Iya, kayak pemain kan dulu kan ini kan sering dipakai buat sinetron kolosal. Bentar deh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada orang di dalam nggak sih? Oh gini ya. Oke. Masuk Kak. Masuk. Iya. Hah? Yang mana ya tadi yang jatuh ya? Ini nih. Kayaknya ini deh. Hah? Apa sih itu? Oh patung. Coba lihat lagi Kak, deketan Kak. Ini kali ya yang jatuh ya? Ini aku nggak tahu antara patungnya memang berceceran atau ini tuh tadi itu yang jatuh yang bikin suara. Hah? Benar kan? Yaudah. Ini nih. Tadi Ruth, pas aku mau masuk ke sini nih, tiba-tiba ada bunyi suara gubrak, kenceng banget. Tapi yang denger cuma aku sama Kak Mary karena yang lain jauh di sana kan. Awalnya aku kirain ada kru di sini yang lagi cek lokasi, ternyata nggak ada siapa-siapa di dalam. Mungkin kamu bisa bantu jelasin Ruth, apa yang kamu rasain, kamu lihat di sini? Nih, ngomong-ngomong lama-lama pengap. Kayak ada sambutan dari sebelah sana. Ini dari tadi aku mau masuk nggak berani sama sekali. Aku beraninya kalau cuma ada Rudy. Mes, Ya. ada seperti kepulan asap. Warnanya itu kayak kuning, asap kuning. Ini dia jalan nih. Di dalam rumah ini? Tunjukkan bentuk asli kamu. Wow. Permisi, Assalamualaikum. Kepulan asap ini berubah wujud. Iya? Dia jadi kayak semacam apa ya? Kayak penari kayak mirip penari ronggeng. Penari? Tapi wajahnya ini jelek banget. Dia matanya itu besar keluar, lidahnya menjulur, terus kukunya panjang, tajam, dia seperti ini. Coba Ruth ceritain siapa dia Ruth. Kenapa dia ada di sini? Mungkin dia bisa ngasih kita informasi tentang tempat ini. Kamu siapa? Dia bilang gini, kamu nggak perlu tahu siapa saya. Bukan urusan kamu. Kamu dari mana? Ngapain kesini? Kamu usah ikut campur. Sepertinya dia kurang terbuka ya untuk cerita apa yang ada di sini. Yaudahlah, kita abaikan aja dia. Iya. Saya ngerasa kayak ada sesuatu di sini. Oke. Di balik sini? Nah, tadi tuh sempat ngecek pakai drones. Cuman kita tuh mau cari tahu di mana sumber suara yang tadi gedebuk itu, tapi nggak ketemu.
Kayaknya di sini asalnya. Ada apa di dalam situ? Saya rasa kayak ada semacam energi yang pekat, jadi kamu harus hati-hati. Oke. Wow, banyak banget bongkahan patung-patung di sini. Banyak banget debunya di sini. Wah, Ruth. Jangan main kasar. Saya datang baik-baik loh. Siapa itu Ruth? Ayo. Sini. Kita bicara baik-baik. Kenapa? Ada apa Ruth? Coba cerita Ruth. Barusan seperti ada yang sosok kayak besar, orang yang gemuk gitu. Seperti orang gemuk, dia lewat. Warnanya itu seperti putih, cepat sekali. Hati-hati Ruth, banyak pecahan ini kan. Assalamualaikum. Studionya udah terbengkalai lama sekali Ruth. Bisa kamu lihat kan, padahal dulu ini aktif banget dan kamu tahu kan di sini dulu tempat syuting film apa yang terkenal banget waktu itu. Dan sekarang udah terbengkalai kayak gini, jadi hati-hati bakalan banyak banget pecahan. Coba kamu tanya, dia nggak yang bikin ulah tadi waktu aku mau masuk? Assalamualaikum. Rudi. Astagfirullahaladzim. Sini. Jadi di sini Mes ada sosok seperti bapak-bapak. Dia tingginya segini, perutnya buncit, Iya. kulitnya berwarna kuning. Dia telanjang dada, bawahnya pakai sarung. Dia bilang sama saya seperti, "Koncom ganggu aku." Siapa maksudnya aku? Nggak tahu. Oh, mungkin orang-orang apa kru yang datang ke sini. Koncom ganggu aku. Koncomu ganggu aku itu artinya temen kamu ganggu aku. Dia pakai bahasa Jawa itu tadi. Aku ganggu dia. Orang aku aja baru masih di luar tadi belum masuk. Siapa? Tingginya kurang lebih segini, dia bilang. Rambutnya panjang, segini, lurus. Wah, aku ngapain? Orang aku masih di luar. Bukan kamu. Bukan juga kru. Siapa? Frisley. Frisley? Berarti ada rahasia besar di tempat ini yang nggak disukai beberapa makhluk halus di sini. Kalau Jadi terbongkar. Frisley itu dianggap pengacau karena sudah membongkar. Kita next ke tempat selanjutnya deh. Kita keluar lagi deh. Kita biarin dia di sini. Seenggaknya kita tahu sedikit kalau dia nggak suka sama Frisley waktu ngebongkar apa yang terjadi di sini. Yuk. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Kenapa kamu kesini, Ruth? Ini saya kok ngerasain kayak ada sesuatu di sini, tapi kayak antara dia malu atau takut sama kita. Di mana posisinya, Ruth? Ini ada yang suka tidur di sini. Jadi bentuknya itu seperti perempuan, wajahnya tua, tapi bagian bawahnya ini, maksudnya selain wajahnya, itu kayak gadis, jadi mulus gitu. Cuma mukanya aja yang tua. Dan dia tingginya sepanjang nih, jadi tinggi badannya sepanjang depan nih. Kadang dia jalan ke sini, kadang dia ke sana, dan kadang duduk di sini. Dia ada hubungannya nggak sama rahasia yang tadi katanya nggak suka dibongkar-bongkar itu? Entah. Baju. Wallpapernya udah bener-bener sampai kayak gitu. Ih, memang udah lama banget terbengkalainya. Woi, Ruth, hati-hati kali Ruth.